Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sinta Damayanti dengan NIM 105. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional atau KUHP baru. Pemidanaan tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu mencerminkan cara negara memandang kejahatan, pelaku, dan tujuan hukum pidana itu sendiri. Selama bertahun-tahun, sistem pemidanaan Indonesia masih terjebak dalam paradigma pembalasan, meskipun secara normatif telah mengadopsi sistem pemasyarakatan. Dengan lahirnya KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanyaan mendasarnya adalah apakah tujuan pemidanaan dalam KUHP baru benar-benar selaras dengan sistem pemasyarakatan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 atau hanya sekedar pengulangan jargon humanistik tanpa perubahan substansial. Video ini akan mengkaji hubungan konseptual dan normatif antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP baru, serta menguji konsistensi antara keduanya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan konsep baru, ia secara tegas diperkenalkan untuk menggantikan sistem kepenjaraan yang berorientasi kepada pembalasan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak dipandang sebagai objek penderita, melainkan subjek yang harus dibina dan dikembalikan ke masyarakat. Selanjutnya terkait dengan tujuan pemidanaan. KUHP nasional secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan dalam pasal 51. Pasal 51 KUHP nasional bukan sekedar daftar tujuan, melainkan pernyataan ideologis tentang arah baru hukum pidana Indonesia. Pasal ini berfungsi sebagai payung atau guiding principle yang seharusnya mengendalikan jenis pidana yang dijatuhkan, cara pidana dilaksanakan, dan cara negara mengevaluasi keberhasilan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang pertama yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Ini mencerminkan teori pencegahan atau preventive teori, baik pencegahan umum atau general prevention maupun pencegahan khusus atau special prevention. Pencegahan tidak otomatis tercapai dengan pemenjaraan, justru tanpa pembinaan, penjara sering memperkuat identitas kriminal. Disinilah sistem pemasyarakatan menjadi prasyarat, bukan pelengkap. Yang kedua yaitu memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan. Tujuan ini adalah yang paling eksplisit mengafirmasi sistem pemasyarakatan. Hal ini berarti pidana tidak berhenti pada penderitaan dan negara bertanggung jawab aktif membina terpidana serta keberhasilan pidana diukur dari kemampuan kembali ke masyarakat. Jika setelah menjalani pidana seseorang tetap teralienasi, maka tujuan pemidanaan gagal meskipun hukuman selesai secara formal. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Jadi ini adalah unsur dari restoratif justice, yakni pidana tidak lagi dipahami sebagai konflik negara versus pelaku, tetapi konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tanpa mekanisme pembinaan dan reintegrasi yang justru berada pada rezim pemasyarakatan, tujuan ini tidak mungkin tercapai. Penjara tradisional bahkan sering memperdalam konflik sosial. Tujuan yang terakhir yakni menumbuhkan penyesalan dan tanggung jawab pada pelaku. Ini menolak asumsi klasik bahwasannya penderitaan otomatis menimbulkan kesadaran. Penyesalan ini
tidak lahir dari kurungan, tetapi dari proses refleksi, pembinaan, dan interaksi sosial terarah. Selanjutnya terkait hubungan struktural antara pemidanaan dan pemasyarakatan. Hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan bersifat kausal dan fungsional. Artinya, tujuan pemidanaan menentukan arah sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menjadi alat realisasi tujuan pemidanaan. Jika tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan reintegrasi, maka sistem pemasyarakatan tidak boleh dijalankan sebagai sistem hukuman semata. Namun pada faktanya, praktik permasyarakatan di Indonesia masih didominasi oleh overcrowding atau kelebihan muatan, yaitu maksudnya kelebihan di lapas atau di rutan, terus minimnya program pembinaan dan orientasi administratif bukan rehabilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara hukum pidana normatif dan realitas pemasyarakatan. Masalah utama KUHP nasional bukan pada rumusan tujuan pemidanaan, melainkan pada ketiadaan mekanisme pemaksaan normatif agar tujuan tersebut benar-benar diwujudkan. Dalam KUHP baru masih menempatkan pidana penjara sebagai sanksi dominan, belum secara tegas menjadikan pemasyarakatan sebagai basis evaluasi pemidanaan, belum mengaitkan keberhasilan pemidanaan dengan keberhasilan reintegrasi sosial. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan berpotensi menjadi retorika hukum, bukan parameter keberhasilan sistem pidana. Jika pemasyarakatan gagal, tetapi pidana tetap dianggap selesai saat masa hukuman berakhir, maka tujuan pemidanaan menurut KUHP baru kehilangan makna praktisnya. Selanjutnya, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan seharusnya berdampak pada, pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Jadi apabila terpidana setelah pembinaan dan pembimbingan bersikap baik atau sudah berubah menjadi orang baik dan benar, maka hal tersebut juga berpengaruh kepada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut bisa dibilang sebagai hal yang meringankan dari terpidana supaya untuk mengurangi pidananya. Untuk yang kedua, penguatan pidana alternatif non-penjara. Yang ketiga, evaluasi keberhasilan pemidanaan berbasis reintegrasi, bukan lamanya hukuman. Tanpa perubahan paradigma di aparat penegak hukum, KUHP nasional berisiko menjadi produk hukum yang progresif di atas kertas, tapi regresif dalam praktiknya. Selanjutnya, terkait posisi sistem pemasyarakatan dalam hukum positif Indonesia. Sistem pemasyarakatan bukanlah konsep teoritis abstrak. Kesalahan yang sering terjadi dalam kajian mahasiswa adalah memperlakukan sistem pemasyarakatan seolah-olah hanya gagasan kriminologis atau pendekatan kebijakan. Di Indonesia, sistem pemasyarakatan bukan sekadar ide, melainkan rezim hukum positif yang memiliki dasar undang-undang, subjek hukum, hak dan kewajiban, serta konsekuensi yuridis yang mengikat negara. Secara eksplisit, sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, keberadaan dan pelaksanaannya bersifat imperatif, bukan opsional. Artinya sederhana tetapi fatal jika diabaikan.
Jadi negara tidak boleh memperlakukan pemasyarakatan sebagai kebijakan administratif biasa karena ia adalah perintah undang-undang. Secara sistematik, Undang-Undang Pemasyarakatan menempatkan pemasyarakatan sebagai rezim hukum mandiri, bukan sekedar ekor dari hukum pidana. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal, yakni pemasyarakatan memiliki definisi hukum sendiri. Kemudian mengatur subjek khusus, seperti warga binaan pemasyarakatan. Kemudian mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan hukum, serta mengatur mekanisme pembinaan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial. Dengan konstruksi ini, pemasyarakatan tidak tunduk sepenuhnya pada logika pemidanaan klasik, tetapi memiliki rasionalitas hukum sendiri, yaitu pemidanaan dan reintegrasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mendefinisikan bahwa pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan warga binaan masyarakat agar yang pertama menyadari kesalahan, kemudian memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat kembali diterima oleh masyarakat. Ini bukan kalimat moral semata, namun juga sebagai norma hukum operasional, sebagaimana sesuai dengan tujuan KUHP baru yang tercantum di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya terkait konsep sistem pemasyarakat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pertama, sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Frasa ini menegaskan dua hal penting. Yang pertama, pemasyarakatan adalah sistem, bukan tindakan insidental. Artinya, pembinaan harus terencana, berkelanjutan, dan terukur. Apabila pembinaan hanya berupa kegiatan formalitas seperti pelatihan simbolik atau absensi kegiatan, hal tersebut bukan pemasyarakatan dalam arti undang-undang, melainkan pelanggaran terhadap konsep sistem. Kedua, subjeknya adalah warga binaan pemasyarakatan, bukan narapidana dalam arti klasik. Pilihan istilah ini sengaja ideologis karena warga binaan pemasyarakatan hal ini dia diposisikan sebagai warga negara, kemudian bukan objek hukuman dan tetap memiliki martabat dan hak hukum. Kemudian yang kedua, membentuk manusia seutuhnya. Hal ini berarti pembinaan tidak hanya fisik atau disiplin atau kepatuhan, tetapi juga terkait mental, moral, sosial, dan intelektual. Artinya, pembinaan tidak boleh semata-mata represif, pemasyarakatan tidak boleh direduksi menjadi pengurungan. Yang ketiga, menyadari kesalahan. Kesadaran kesalahan dalam asumsi lama bahwasannya semakin berat hukuman, maka semakin sadar pelaku. Namun, kesadaran hanya bisa tumbuh melalui proses refleksi, dialog, pembinaan kepribadian, dan pendampingan. Jika sistem pemasyarakatan tidak menyediakan ruang refleksi, misalnya melalui konseling, pembimbingan, atau program rehabilitasi, maka tujuan kesadaran kesalahan mustahil untuk dicapai. Kemudian selanjutnya memperbaiki diri, menunjukkan bahwa pemasyarakatan berorientasi ke masa depan, bukan ke masa lalu. Hukum pidana yang lama berfokus pada apa kesalahan pelaku dan berapa lama ia harus dihukum. Namun pemasyarakatan justru berfokus pada apa yang harus diubah dari diri pelaku supaya ia dapat hidup sesuai norma hukum
dan bagaimana dia diterima kembali ke masyarakat setelah dia keluar dari lapas. Apabila setelah keluar dari lapas seseorang tidak punya keterampilan, tidak punya dukungan sosial, dan tidak punya arah hidup, maka kemungkinan residivis tersebut akan melakukan perbuatan melanggar hukum kembali. Maka secara hukum proses memperbaiki diri tidak terjadi dan negara gagal menjalankan mandat undang-undang. Dapat kembali diterima oleh masyarakat. Ini inti yang paling radikal dari undang-undang pemasyarakatan. Pemasyarakatan tidak berhenti di dalam tembok lapas semata. Tujuan akhirnya yakni adalah penerimaan sosial, reintegrasi, dan penghapusan stigma. Penerimaan sosial berarti masyarakat bersedia menerima kembali mantan warga binaan pemasyarakatan sebagai subjek hukum yang setara, bukan lagi sebagai bekas penjahat. Hal ini penting karena hukum pidana tidak mengenal hukuman seumur hidup sosial. Namun setelah pidana dijalani, maka status hukum pelaku pun dipulihkan. Jadi untuk status hukumnya sama seperti masyarakat pada umumnya dan tidak lagi dicap sebagai bekas penjahat. Apalagi stigma masyarakat yang mungkin masih berpikiran bahwa penjahat tersebut tetaplah seorang penjahat. Selanjutnya, reintegrasi sosial. Reintegrasi berarti mantan warga binaan pemasyarakatan mampu kembali menjalankan fungsi sosial. Kedua, memiliki akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan relasi sosial, dan kemudian tidak lagi terpinggirkan secara struktural. Hubungannya dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional menekankan pencegahan pengulangan tindak pidana dan pemulihan keseimbangan sosial. Tanpa reintegrasi, maka residivisme sangat mungkin terjadi, serta tujuan pemidanaan gagal secara substantif. Artinya, reintegrasi bukan kebijakan tambahan, tetapi syarat tercapainya tujuan pemidanaan. Yang ketiga, penghapusan stigma. Stigma adalah hukuman sosial informal yang tidak pernah diputus hakim, tidak memiliki batas waktu, tidak memiliki mekanisme kontrol hukum. Stigma ini timbul dari masyarakat. Stigma bisa timbul dari masyarakat. Selama stigma melekat, mantan warga binaan pemasyarakatan tetap dihukum. Pemasyarakatan tidak pernah benar-benar selesai, karena stigma tersebut terus mempengaruhi bahwasannya warga binaan ini meskipun dia sudah keluar dari lapas, dia akan tetap dicap sebagai seorang penjahat. Perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP baru berimplikasi langsung dan signifikan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berkurangnya orientasi pada pidana penjara sebagai sanksi utamanya, serta meningkatkan penggunaan pidana alternatif diharapkan mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti kelebihan kapasitas atau overcrowding, keterbatasan anggaran, dan rendahnya efektivitas program pembinaan. Dengan berkurangnya jumlah narapidana yang harus menjalani pidana penjara, sistem pemasyarakatan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan yang benar-benar memerlukan penanganan intensif. Perubahan ini menuntut sistem pemasyarakatan untuk bertransformasi secara substansial dari sekadar tempat menjalani hukuman menjadi institusi pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Lembaga pemasyarakatan atau lapas diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjara, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pembentukan kembali perilaku sosial narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif dan lebih bertanggung jawab. Berlakunya KUHP baru membawa perubahan yang fundamental dan komprehensif terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Perubahan ini dapat tercermin dari pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan retributif atau balas dendam, melainkan mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pemidanaan dipahami sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial, melindungi korban, membina pelaku, serta menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP baru juga menegaskan penguatan prinsip individualisasi pemidanaan dengan memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.